Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bersama kembali dalam pembelajaran jarak jauh Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Muslimin dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial semester genap. Kita melanjutkan bab yang ketiga mengenai ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai perdagangan internasional dan ekonomi kreatif. Untuk materi kali ini yaitu memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa dan pasar bebas. Materi yang pertama, memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, memiliki peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bila Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita ketahui, negara kita Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alamnya dilihat dari pertanian, perkebunan, pertambangan, itu adalah peluang untuk meraih keunggulan ekonomi. Dan juga sumber daya manusia, Indonesia sebagai negara terbesar ketiga menjadikan Indonesia mempunyai keunggulan ekonomi dibanding negara-negara lain. Satu keunggulan suatu negara. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang diadakan antara satu negara dan negara lain yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai perdagangan internasional, yaitu ketika negara dengan negara lain melakukan perdagangan ekspor dan impor. Ekspor menjual barang ke luar negeri dan impor membeli barang dari luar negeri. Salah satu penyebab terjadinya perdagangan internasional yaitu karena perbedaan yang dihasilkan dari masing-masing negara. Kita tahu setiap negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda dan juga produk-produk yang dihasilkan juga berbeda. Ini menyebabkan terjadinya perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negaranya. Seperti Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Indonesia melakukan impor produk dari negara lain. Perdagangan internasional dipengaruhi oleh keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak terjadi apabila suatu negara menghasilkan komoditi tertentu lebih efisien dengan biaya murah dibanding negara lain. Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Adam Smith bahwa perdagangan dua negara akan terjadi bila tiap negara memiliki kekuatan memproduksi barang tertentu. Sedangkan keunggulan komparatif merupakan pelengkap dari keunggulan mutlak. Suatu negara memiliki keunggulan komparatif bila mampu melakukan spesialisasi produk barang dan jasa dengan produktivitas dan efisien yang tinggi. Untuk lebih memahami mengenai keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif, anak-anak bisa disimak contoh dari keunggulan tersebut. Contoh kasus teori keunggulan mutlak. Di sini ada dua negara yaitu Indonesia dan Jepang. Dilihat dari hasil kerja persatuan output. Dimisalkan antar dua negara dalam waktu yang sama dan dengan jumlah tenaga yang sama. Itu di Indonesia ini unggul ya, dalam menghasilkan beras, sedangkan Jepang lebih unggul dalam menghasilkan motor. Keunggulan masing-masing negara ini yang dinamakan dengan keunggulan mutlak. Kemudian keunggulan komparatif antar dua negara Indonesia dan Jepang. Dari contoh ini, Indonesia dapat menghasilkan 80 unit TV per hari dan 80 unit motor per hari. Sedangkan Jepang mampu menghasilkan 120 unit per hari dan motor 160 unit per hari. Dalam keunggulan komparatif ini, Jepang unggul pada kedua jenis produk dari Indonesia. Keunggulan tertinggi pada produksi motor. Sedangkan Indonesia lebih lemah dari Jepang
dalam dua jenis produk tersebut. Jadi Indonesia mempunyai kelemahan, sedangkan Jepang mempunyai keunggulan. Nah, perbedaan keunggulan ini yang dinamakan dengan keunggulan komparatif. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Daerah-daerah yang menjadi unggulan ekonomi di Indonesia, sini ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, dan juga Papua. Kita lihat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada Papua. Papua sangat kaya dengan hasil tambang berupa emas dan tembaga. Kebanggaan Indonesia dari hasil emas dan tembaga yaitu dengan diakuisisinya perusahaan Freeport oleh pemerintah Indonesia, yang mana perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Papua juga memiliki potensi kayu sebanyak 540 juta kubik yang apabila diolah menjadi produksi kayu nilainya bisa mencapai 500 miliar US dollar. Ini adalah keunggulan ekonomi Papua untuk Indonesia. Yang kedua ada dari Maluku. Sebesar 92,4% wilayah Maluku berupa perairan. Oleh karena itu, keunggulan Maluku terletak di hasil lautnya. Selain hasil lautnya, Maluku juga sebagai daerah penghasil nikel terbesar di dunia. Jadi ekspor nikel dari Indonesia ke luar negeri terbesar itu adalah dari Maluku, dari Sulawesi. Kemudian Nusa Tenggara. Nusa Tenggara saat ini dikembangkan Indonesia sebagai tempat wisata. Salah satu dari Nusa Tenggara yang menjadi tempat wisata yaitu adanya Pulau Komodo. Ini adalah satu-satunya daerah yang masih dihuni oleh binatang purba yang masih hidup sampai sekarang. Dan binatang Komodo diakui dunia menjadi binatang eksklusif Indonesia. Kemudian yang ketiga dari Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, pertanian, perikanan, minyak, dan gas, serta pertambangan nasional. Komoditas utama yang dihasilkan dari sektor perkebunan adalah kakao atau biji coklat. Perkebunan kakao di Sulawesi merupakan yang terbesar kedua di dunia. Sudah tahu manfaat dari kakao? Silakan anak-anak cari sendiri manfaat dari kakao. Ini menjadi keunggulan ekonomi dari Indonesia. Yang ketiga dari Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Sumber daya alam utama Kalimantan adalah perkebunan dan pertambangan. Hasil tambang Kalimantan meliputi minyak bumi, gas, batu bara, dan cadangan biji besi terbesar di Indonesia. Di pertambangan yang paling besar di Kalimantan itu adalah hasil dari batu bara dan biji besinya. Kemudian dari perkebunan itu dari karet. Sumatera. Pulau Sumatera dikenal sebagai sentra produksi dan pengolahan perkebunan terbesar di Indonesia. Pulau Sumatera penghasil utama karet dan kelapa sawit di Indonesia. Keunggulan ekonomi dari Pulau Sumatera dari sektor perkebunan yaitu adanya karet dan kelapa sawit. Hasil karet Indonesia ini dari dua daerah yaitu dari Sumatera dan juga Kalimantan, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar pengekspor karet. Materi yang kedua yaitu pasar bebas. Pasar bebas juga sering disebut dengan perdagangan bebas, yang artinya kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan pembedaan terhadap kegiatan ekspor atau impor, yang artinya tidak ada hambatan dalam ekspor dan impor. Jadi dalam pasar bebas ini negara yang bekerja sama ini menghapus semua hambatan dalam ekspor dan impor. Yang asalnya dalam ekspor dan impor adanya tarif, kemudian adanya proteksi. Dalam pasar bebas, semua hambatan-hambatan tersebut dihilangkan. Tujuan pasar bebas adalah untuk meningkatkan kegiatan perdagangan. Organisasi-organisasi dalam perdagangan bebas, yang pertama yaitu ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Dalam MEA, seluruh negara anggota diperbolehkan menjual barang dan jasa ke seluruh anggota tanpa tarif. Jadi negara-negara anggota di kawasan Asia Tenggara ini bebas menjual produknya ke negara anggota ASEAN
dan tanpa adanya tarif atau pajak, sehingga mempermudah dalam perdagangan internasional. Yang kedua, adanya AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Tujuan dari AFTA yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif untuk mendapat daya saing kuat di persaingan global. Di masing-masing negara anggota saling menguatkan perekonomian untuk meningkatkan persaingan secara global. Yang kedua, tujuan menarik lebih banyak investor. Yang ketiga, meningkatkan intra-ASEAN trade atau perdagangan antar negara anggota ASEAN. Organisasi ketiga yaitu ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, adalah forum kerjasama antara 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. Tujuan dari APEC, satu, perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Masing-masing anggota APEC ini dibebaskan dalam perdagangan dan investasi. Perdagangan dan investasi yang difasilitasi pemerintah antar negara. Kemudian kerjasama ekonomi dan teknik. Organisasi selanjutnya ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, merupakan organisasi ekonomi regional negara-negara di kawasan Eropa yang terbentuk pada tahun 1957. Latar belakang dari pembentukan MEE yaitu kondisi ekonomi setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara yang mengalami krisis, sehingga untuk memperkuat perekonomiannya membentuk organisasi perdagangan. Tujuan MEE yaitu menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa, memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa, meningkatkan solidaritas kepedulian antara negara MEE, melakukan perlindungan terhadap industri dan produk dari anggota MEE. Yang terakhir, organisasi perdagangan yaitu ada WTO, World Trade Organization, adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Tujuan WTO yang pertama, meningkatnya standar hidup masyarakat dunia, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, meningkatkan penghasilan secara realistis, memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa, melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Sekian materi untuk kali ini. Untuk dampak dari perdagangan bebas, saya harapkan anak-anak bisa membaca sendiri pada bukunya. Sebelum saya akhiri, saya mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dan juga meningkatkan semangat belajarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.